Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Hamka Muhammad Jain SPD, guru mata pelajaran fisika SMA Negeri 1 Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Padang. Berikut adalah video uji kinerja saya tentang topik pembahasan energi alternatif. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Baru pagi ini ya. Ahli kimia bersama Ibnu Hayyan, teman Ibnu Faras, pecinta pesawat terbang. Salam hangat untuk calon pemimpin masa depan, generasi cerdas dengan cita-cita gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua anak-anak di sini? Sehat. Sehat benar. Terus bukannya puji sehat tapi sehat. Oke, hadir semua di sini. Di sini ada bangku kosong. Ya, sama-sama kita doakan supaya teman kalian yang sakit semoga Oke, untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa menjadi bekal untuk masa depan. Ya. Silakan Rahmat sebagai ketua kelas mungkin doa. Mohon perhatian, duduk siap. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa untuk persen masing-masing. Berdoa ini mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengecek kesiapan kalian belajar. Bajunya sudah dimasukkan belum? Sudah dimasukkan semua. Nah, biar kompak, biar seragam semuanya ya. Oke, udah siap belajar semua? Bajunya sudah dimasukkan, bukunya sudah dikeluarkan semuanya? Sebelumnya, kemarinnya kita sudah belajar ya. Nah, kita review lagi lah kompetensi awal kita tentang pembelajaran yang kemarin. Yang pertama itu tentang ada namanya hukum energi, itu namanya hukum kekalan energi. Kira-kira ada yang masih ingat nggak hukum kekalan energi itu bunyinya apa? Oke, Matt, apa Matt? Hukum kekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, namun dapat diubah dari bentuk energi yang satu dengan energi. Oke, ada proses perubahan energi. Sepakat ya nanti? Yang tahu nggak transformasi atau konversi energi itu apa sih? Konversi energi, Pak. Konversi energi merupakan perubahan bentuk energi dari yang satu dari energi yang lainnya. Contohnya seperti energi listrik menjadi energi panas, kayak kompor listrik, setrika listrik. Oke, berarti kalian sudah ini ya, sudah paham semua antara kompetensi awalnya kemarin. Sebelumnya saya ingin memberi motivasi. Mungkin di agama lain juga ada ya suatu surat yang mengatakan kalau kita itu harus menjaga alam. Salah satunya kalau di umat Islam itu di Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah ayat 11. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan. Sebelum kita melakukan pembelajaran juga, Bapak ingin menayangkan sebuah video. Video ini Bapak akan mengajukan pertanyaan tematik. Silakan ditonton dulu videonya ya. Oke, tadi kalian sudah menonton video tersebut. Ya, kira-kira makna yang terkandung apa sih? Ayo mungkin. Jadi makna yang terkandung dalam video itu terdapat penggunaan energi terhadap alat-alat elektronik. Namun energi tersebut digunakannya tidak secara semaksimal mungkin, sehingga terjadi pemborosan.
terjadi pemborosan dalam pemakaian energi. Bagaimanakah sih konsumsi energi masyarakat modern saat ini? Kira-kira Rahmat, ayo. Jadi konsumsi energi masyarakat modern saat ini itu kan mereka tuh lebih banyak menggunakan energi yang dari energi fosil, Pak. Sepertinya untuk pembangkit listrik juga mereka menggunakan seperti batu bara sebagai bahan bakarnya. Oke, berarti kita harus bijak dalam pemakaian energi. Oke, tepuk tangan untuk dia pemakaian. Nah, pertanyaan kedua, pernah memperingati hari bumi nggak sih? Pernah. Pernah mematikan alat listrik? Iya. Berapa jam kira-kira mematikannya? 1 jam. Kira-kira apa sih makna terkandung? Artinya mungkin? Jadi pada hal ini merupakan suatu kegiatan secara global yang mengajak individu, komunitas, dan pemerintah di seluruh dunia untuk memberikan kepeduliannya terhadap bumi. Nah, kegiatan ini tuh mengajak semua orang untuk ikut serta dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Nah, caranya tuh kita nggak usah melakukan hal yang besar, kita hanya perlu mematikan alat-alat yang menggunakan listrik selama beberapa jam. Hari ini kita akan belajar tentunya mempunyai itu tujuan. Tujuan saya apa? Tujuan saya melalui pembelajaran dengan model problem based learning, kalian dapat yang pertama menganalisis masalah ketersediaan energi yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, menganalisis energi alternatif yang sesuai potensi daerah sebagai solusi untuk kebutuhan energi. Nanti kalian analisislah potensi sumber energi, terutama sumber energi yang terbarukan, sumber energi yang alternatif. Saya akan menjelaskan materi esensial apa saja yang akan saya jelaskan pada pembelajaran hari ini. Ya. Energi berdasarkan sumbernya ada 2, ada energi tak terbarukan, ada energi terbarukan. Udah pernah dengar belum sih kalian? Sudah kan? Energi tak terbarukan itu apa? Energi tak terbarukan itu adalah sumber daya, ya, sumber daya yang diambil dari alam, di mana proses pembentukannya membutuhkan proses yang sangatlah lama, jutaan tahun lamanya. Ya, energi tak terbarukan ini terbentuk dari sisa-sisa organisme purba dan terperangkap sangat lama. Makanya tadi Mama udah tahu, ya, energi tak terbarukan biasanya disebut dengan energi fosil. Yang kedua ada energi terbarukan. Nah, energi terbarukan ini yang dicanangkan oleh pemerintah, terutama di program D20. Ya, energi terbarukan ini sumber energi yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, di mana ketersediaannya sangat melimpah, ya, di alam, bisa dimanfaatkan secara bebas, bisa diperbarui secara terus-menerus. Ketersediaan di alamnya itu melimpah. Dan itu adalah energi terbarukan, atau disebut juga kalau misalkan bahasa G20 itu adalah substance energi atau energi berkelanjut. Nah, energi tak terbarukan atau disebut dengan energi fosil yang kalian bisa pakai. Ya, yang pertama itu ada batu bara. Ya. Indonesia paling besar penggunaan batu bara. Ya. Yang kedua ada minyak bumi. Kira-kira gimana kalau pakainya? Di kendaraan enggak? Di kendaraan. Yang ketiga ada lagi. Buat perang, biasanya buat perang apa? Nuklir, oke, cakep. Itu adalah contoh energi tak terbarukan atau energi fosil. Nah, yang energi terbarukan ini kesediaannya melimpah, banyak banget. Ya, yang pertama ada tenaga air, itu melimpah nggak kira-kira? Tenaga surya, melimpah nggak kira-kira tenaga surya itu? Melimpah. Indonesia adalah negara yang setiap tahunnya disinari oleh matahari. Ya, terus yang keempat ada apa? Energi panas bumi. Dari mana sih energi panas bumi? Kira-kira? Dari dalam bumi. Ada nggak kira-kira kita panas bumi? Ada nggak? Ada. Dari mana? Dari gunung, benar? Gunung Merapi, iya. Gunung Merapi maksudnya. Gunung Merapi, iya. Gunung Merapi maksudnya. Ya, terus
ada tenaga matahari sudah ya. Terus ada kita lihat di sini ada energi, ada sebuah artikel ya, energi fosil menjadi tumbuhan. Nah, yang hitam ini yang hitam itu adalah batu bara. Tiap tahun meningkat nggak? Sama-sama meningkat semuanya. Terus yang orange itu adalah minyak bumi. Ya kan, ini adalah yang saya bilang batu bara itu paling besar penggunaannya di Indonesia. Iya nggak? Beda nggak? Beda. Ya kan? Terus yang ketiga di sini ada apa? Ada gas. Semuanya sama meningkat. Ya. Terus yang merah ini apa? Nuklir. Karena emang penggunaan nuklir di Indonesia sangat minim. Ya. Terus yang hijau ini baru energi terbarukan. Ya. Terlihat jelas kan? Perkembangannya semuanya naik. Tapi penggunaannya paling besar yang mana di Indonesia? Bapak sudah membentuk kelompok kalian sesuai dengan hasil nilai raport di semester 1. Silakan duduk berkelompok sesuai yang ada di grup. Silakan. Sudah duduk berkelompok semuanya? Sudah. Oke. Bapak akan menyetel sebuah video lagi. Dari video ini kalian berkelompok menemukan sebuah masalah. Masalahnya berbentuk apa? Bisa berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Nah, masalah ini tiap kelompok membuat satu masalah, semuanya dikumpulkan dan tiap kelompok untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke? Udah siap nonton video semuanya? Video yang pertama. Kita ke kabar lainnya pemirsa, sejumlah SPBU di Jakarta mengalami kelangkaan Pertalite. Sementara di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan terjadi antrian panjang warga untuk mengantri BBM yang juga langka. Pengendara sepeda motor di ibu kota mengeluhkan kurangnya stok Pertalite di sejumlah SPBU. Bahkan ada SPBU yang tidak lagi memiliki stok Pertalite. Di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, akibat kurangnya pasokan BBM, terjadi antrian panjang di SPBU setempat. Polisi pun terpaksa turun tangan untuk menjaga SPBU serta mengatasi antrian warga yang akan membeli BBM. Antrian warga ini berlangsung hingga berjam-jam akibat Pertamina mengurangi pasokan BBM di SPBU. Nah, itu video yang pertama. Silakan kalau misalkan menemukan masalah di video ini, silakan kalian berdiskusi. Nah, berikut ini adalah video kedua. Silakan nonton kembali dan sama seperti video pertama, temukan sebuah masalah. Sampai dengan tahun 2019, lebih dari 90% pasokan energi primer di Indonesia berasal dari minyak bumi, batu bara, dan gas. Sementara itu, hanya sekitar 8% bersumber dari energi terbarukan. Di sektor kelistrikan saja, lebih dari 85% pasokan listrik di Indonesia masih berasal dari energi fosil. Padahal, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan mencapai 432 gigawatt atau 8 kali dari total kapasitas pembangkit terpasang saat ini. Di Indonesia, rata-rata laju penambahan kapasitas terpasang energi terbarukan dalam satu dekade terakhir hanya di kisaran 334 megawatt per tahun. Sedangkan di Vietnam, laju penambahannya mencapai 1.745 megawatt per tahun. Indonesia masih jauh tertinggal.
Sudah ada 2 video, ya. Silakan kalian berdiskusi terlebih dahulu dengan kelompok kalian. Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengungkapkan sebuah permasalahan yang ingin kita cari. Ya, silakan. Energi fosil terus-menerus dan tidak terhingga. Bagaimana ya kira-kira ketika energi fosil dipakai setelah 19 dan tidak tinggal? Jadi kalau misalnya dipakai jumlahnya ketahuan bahwa habis dan itu mengaruhi pengaruh kehidupan manusia karena penggunaan energi fosil di kehidupan sehari-harinya. Iya, lebih lagi kan sekarang ini kan hidup fosil itu kan banyak sekali kan seperti kendaraan juga. Jadi kalau kita penggunaannya terus, dia kan di sini kan tidak ada juga. Oke, kalau ini belum masalahnya. Sudah apa masalahnya? Berarti sesuai dengan video yang disebutkan ya? Iya. Oke. Kelompok sini sudah? Sudah? Kelompok ini juga sudah? Baik. Oke, sudah merumuskan masalah semua? Sudah. Kelompok 1 apa kira-kira perumusan masalahnya? Bukan masalahnya bagaimana dampak yang terjadi apabila pemakaian energi fosil terus-menerus atau tidak terhingga. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kalau misalkan energi fosilnya dipakai terus-menerus gitu. Oke. Satu permasalahan kita tulis ya. Oke, semua kelompok juga menulis permasalahan dari kelompok 1. Masalahnya yang kedua, Mohon izin, sesuai dengan diskusi kelompok kami merumuskan tentang mengapa sih Indonesia ini memiliki potensi untuk mengembangkan energi terbarukan. Namun sesuai data di Indonesia ini masih banyak energi fosil yang lebih tinggi. oke, mengapa sih Indonesia tidak memprioritaskan itu? Iya. Ya. Pertanyaan juga bagus. Kelompok 3, siapa yang ingin mengungkapkan? Oke. Bagaimana cara meningkatkan efisiensi konversi energi? Bagaimana cara meningkatkan efisiensi konversi energi? Oke. Kelompok 4, Mengapa di Indonesia harus mulai menggunakan energi alternatif atau energi terbarukan dari sekarang? oke, berarti kenapa harus memulai sih gitu ya? Oke, ada 4 permasalahan yang sudah kalian ungkapkan. Kira-kira ada penambahan masalah lagi nggak kira-kira? Oke, Matt. Apa Matt? Apa potensi energi terbarukan di lingkungan kita? Apa potensi energi terbarukan di lingkungan kita? Oke, di lingkungan sekitar kita. Oke, kamu mau mencari nih kira-kira nih. Oke, ada poin berapa? Pak, kalau di kampung halaman kita gitu Pak, bisa nggak? Boleh di kampung halaman. Gimana? Di lingkungan sekitar di kampung halaman apa boleh milih nih? Biasa saja ya. Oke, silakan. Berarti permasalahan kelima, potensi apa dari lingkungan sekitar dan kampung halaman kalian untuk menjadi sumber energi terbarukan? Oke, silakan berdiskusi kembali dan menemukan permasalahannya. Kelompok ini sudah menjawab permasalahannya. Kira-kira tadi apa masalahnya? Kan mengapa di Indonesia ini banyak potensi untuk mengembangkan dari sosial. Udah karena menurut diskusi kelompok kami itu di Indonesia ini kan banyak penguasa SDA, namun SDM-nya di negara kita itu kurang. Oh, SDM-nya bahasa kamu bahasa Indonesia. Bagaimana keahliannya? Iya. Semangat ya. Karena konversi energi kan itu produk sampingannya itu adalah panas energi panas. Nah, kenapa kita nggak pakai energi sisa panas itu buat konversi lagi ke energi listrik? Jadi ada mekanisme caranya. Jadi lebih efisien, jadi lebih sedikit panas yang keluar. Oke,
Oke, kelompok ini sudah selesai permasalahannya? Sudah. Yang potensinya udah? Sudah. Oke, Bapak mau tahu nih potensi apa sih? Kamu milih lingkungan sekitar apa kampung halaman? Kampung halaman. Kampung halaman apa nih? Gimana? Ajinan. Saya Pak di Sukabumi terdapat PLTB yaitu pembangkit tenaga listrik bayu atau angin. Dia memiliki energi surya dan energi angin yang memiliki potensi di atas rata-rata. Di atas rata-rata ini suatu potensi di Indonesia. Oke, kamu pernah ke sana nggak? Pernah. Pernah ke sana? Sudah selesai semua diskusinya? Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang Bagaimana dampak yang terjadi apabila pemakaian energi fosil terus-menerus atau tidak juga. Yang terjadi bila pemakaian energi fosil terus-menerus atau tidak juga, yaitu energi fosil akan berkurang bahkan habis, dan itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia karena kita akan membutuhkan energi fosil dalam kehidupan sehari-hari. kalau energi fosil terus digunakan tanpa ada penanganan yang lebih lanjut, maka generasi masa depan tentu tidak akan bisa menikmati energi fosil dan artinya akan mengalami krisis energi. Akibat dari penggunaan energi fosil yang secara terus-menerus akan mengalami kejadian yang dinamakan dengan krisis energi. Karena apa? Karena energi fosil itu sangat lama pembentukannya. Tadi disebutkan oleh kelompok 1 berjuta-juta tahun, betul? Ya. Jadi kita sebagai seorang manusia, ya tadi kayak di ayat tadi, untuk apa? Menciptakan perbaikan di muka bumi. Tolonglah bijak dalam memakai energi. Masalahnya, mengapa Indonesia mempunyai banyak peluang dari energi terbarukan, sedangkan di data masih banyak menggunakan energi fosil? Nah kan di Indonesia ini kan kita tahu nih SDA kita banyak nih. Nah itu juga Karena itu keterampilan kita atau kemampuan itu sangat sedikit, minim banget dari tinggal dari negara lain. itu banyak gitu. Nah Mengapa sih terbarukan kita banyak, tapi yang menjadi prioritas itu energi fosil? Karena apa? Tadi rendahnya sumber daya manusia. Maksudnya sumber daya manusia itu kuantitas atau kualitasnya kira-kira? Kualitasnya, terutama perkembangan perkembangan ilmuannya. Jadi sebagai seorang generasi milenial, kalian tuh generasi milenial kan ya? Ya, kalian udah belajar energi alternatif kan? Siapa tahu di sini menjadi pemangku untuk apa? Membangun sebuah energi terbarukan dan meningkatkan energi terbarukan di Indonesia. Ya nggak? Ya. Sumber daya manusia bukan kualitas ya, tapi kualitas. Tadi disebutkan Belanda menjajah Indonesia itu buat apa? Ya, buat SDA-nya. Daya manusianya dari mana? Dari dia. Otaknya dari dia, tapi tenaganya yang dikuras kita. Maka dari itu sebagai seorang Indonesia, sebagai seorang generasi milenial, teruslah belajar agar kita bisa berdikari Indonesia itu. Apa berdikari? Berdiri dengan kaki sendiri, menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang mandiri. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 1, potensinya apa? Potensi dari kampung halaman saya yaitu Sukabumi di Kecamatan Cimas, Kabupaten Sukabumi terlaksana dalam waktu dekat PLTB. PLTB ini yaitu pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, memiliki energi surya dan angin yang cukup besar atau di atas rata-rata di potensi Indonesia. Diperkirakan mampu memproduksi listrik sampai 150 MW. untuk di kampung halaman saya sendiri kan kampung halaman saya itu ada di Purwakarta. Nah di Purwakarta itu terdapat waduk yang namanya Jatiluhur. Selain untuk menjadi objek wisata, Jatiluhur itu juga untuk bisa menjadi sumber tenaga listrik pembangkit listrik tenaga air PLTA. Seperti itu Pak. Kamu ngerti nggak sih sistemnya? Kira-kira dari PLTA bisa menghasilkan energi listrik itu seperti apa? Dari arusnya gitu Pak. Dari bendungannya ya. Ada yang nambahkan? Nah kan di bendungan itu kan semakin ke bawah tekanannya semakin besar ya.
Nah, otomatis kalau kita misalnya kayak memanfaatkan tekanan dari dasar bendungan itu kan otomatis arus airnya makin besar. Nah, itu kita dipasang turbin untuk dialirkan arus air dari dasar bendungan, sehingga arus air dari dasar bendungan itu akan memutar turbin yang akan membangkitkan listrik gitu. Berarti itu perubahan dari pemanfaatan energi air menjadi energi listrik. Jangan energi listrik dulu. Kinetik. Energi kinetik, betul. Energi kinetik dia memutar turbin, iya nggak? Memutar turbin dihubungkan dengan generator. Dari pergerakan itu energi kinetik dirubah menjadi energi listrik. Dan energi listrik dirubah menjadi Banyak banget, ya nggak? Kalau jadi luhur itu kalau nggak salah itu dia menggunakan listrik itu dari Jawa sampai Bali, termasuk yang terbesar itu dari Jatimur. Ya, tadi memanfaatkan. Oh, berarti bahas tentang tekanan mikrostatis juga nih ya? Iya nggak? Iya. Semakin dalam semakin tekanannya semakin besar, terus pancuran airnya semakin besar, menggerakkan turbin. Dari turbin digerakkan dihubungkan dengan generator, dari generator muncul energi listrik. Energi listrik ini disalurkan ke rumah kalian. Terus kelompok 4 dari mana? Ada Pak, dari daerah tempat tinggal saya kan. Oke. Kebetulan di daerah tempat tinggal saya itu ada sebuah pasar tradisional. Nah, di pasar tradisional itu kan pasti ada lah yang tukang jualan sayur kan banyak. Nah, tukang jualan sayur itu menghasilkan sampah organik kayak limbah-limbah sayur yang sudah busuk. Terus sampah organik itu bisa diubah menjadi biogas yang bisa meminimalisir penggunaan bahan bakar minyak tanah atau gas. Oke, tadi kalian sudah menemukan masalah kalian. Berikut dengan solusi. Ditambah lagi potensi tadi ada ya. Nah, kira-kira dari pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan nggak? Saya Pak mau tanya. Oke, apa? Kan Indonesia kan punya kepulauan ya, banyak laut. Mengapa tidak memanfaatkan dari ombaknya? Kan bisa kan, ombaknya air tinggi kan bisa memanfaatkan dari ombak yang gitu Pak. Buat menjadi pembangkit tenaga listrik. Oke, pertanyaannya bagus banget. Oke, ya, kira-kira sebelum saya menjawab nih, kira-kira ada nggak yang terbesit di pikiran kalian? Rama mungkin ada nggak? Saya Pak, mungkin karena Indonesia sendiri kan Indonesia termasuk negara yang dalam cincin api Pasifik. Nah, otomatis dia banyak gunungnya ya. Nah, kemungkinan dia banyakkan potensi gempa juga kan. Apabila Indonesia menerapkan pembangkit listrik tenaga arus laut, ketika ada gempa bumi kan akan rusak gitu. Ya. Ada terkait lain mereka? Itu pembangkit listrik tenaga pasang surut tidak bisa dilakukan di Indonesia atau mungkin jarang atau tidak bisa ya. Ya, itu karena di air laut kan itu air laut. Ya. Itu gampang membuat logam korosi alias berkarat. Nah, dan juga terjangan ombak itu juga terkadang bisa merusak itu pembangkit listriknya. Jadi pembangkit listriknya itu bisa berkarat itu, jadi rusak. Oke, Desra, pertama. Asik nggak sih? Asik. Pernah nyoba nggak? Pernah nyoba. Itu pertanyaannya. Pernah nyoba logam dimasukkan ke garam atau air asin nggak? Belum. Cobain deh. Ya, itu akan terjadi karahitan atau yang disebut dengan korosi. Benar, ya korosi. Kan pembangkit tenaga listrik idealnya menggunakan logam dengan baja. Ya enggak? Ketika dia bersentuhan dengan air laut, kira-kira apa yang terjadi? Itu akan bisa jadi bisa nggak? Kalau dikatakan bisa ya pasti bisa. Tapi meminimalisir dana yang ada. Kalau misalnya kita menggunakan air laut, airnya asin, terus tiap 3 bulan kita ganti peralatan, biaya yang dikeluarkan bakal lebih juga nggak? Ya, karena apa? Karena tadi alat-alatnya menjadi korosi atau karatan. Ya, bagus Aika jawabannya, Rama juga bagus. Kesimpulannya, jadi energi berdasarkan sumber itu terbagi menjadi 2, yaitu energi terbarukan atau energi alternatif dan energi tak terbarukan atau energi fosil. Kesimpulannya yaitu penggunaan energi fosil semakin hari semakin meningkat,
sesuai dengan seiring kebutuhan masyarakat yang semakin melonjak dan sikap untuk menghemat energi itu kurang diperhatikan oleh masyarakat. Oke, jadi energi terbarukan ini ternyata mempunyai potensi yang besar jika kita bisa memanfaatkannya. Apalagi Indonesia ini memiliki banyak sekali sumber energi terbarukan. Mulai dari air laut, pasang surut, ya mungkin dengan beberapa teknik kita bisa menangani kondisi itu. Dan juga misalnya tenaga panas bumi ada, tenaga angin ada, tenaga air ada. Nah itu begitu banyak sekali. Jadi dan juga ditambah lagi energi terbarukan ini bisa dimanfaatkan terus menerus, alias tidak bakal habis. Nah sudah sekian. Oke, tadi kalian sudah memberikan kesimpulan, saatnya kita evaluasi. Evaluasinya, silakan buka HP kalian. Bapak sudah mengirimkan di grup kalian sebuah link quiz, silakan kerjakan sekarang. Oke? Besar untuk pembelajaran hari ini adalah yang pertama Salma, yang kedua adalah Haika, yang ketiga adalah misal pembelajaran kayak diteruskan berlanjut, menurut kalian kesan kalian apa sih dari pembelajaran inovatif hari ini? Ada bisa menerapkan? Ada bisa menerapkan? Oke. Seru Pak. Jadi kan kalau guru-guru lain kan kalau pembelajaran hanya sebatas materi diajarkan, kita menulis yang guru menerangkan. Tapi kalau pembelajaran seperti ini kita lebih interaktif lagi untuk bisa mencari permasalahan. Kemudian kita dapat diskusi juga bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Berarti kalian lebih suka mencari masalah sendiri? Iya. Bukan mencari masalah ya? Bukan ya? Iya. Mencari masalah. Kebetulan sekarang masalahnya apa? Tentang energi alternatif. Oke. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan hamdalah semua. Alhamdulillah. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita telah melaksanakan kegiatan. Semoga dengan pembelajaran hari ini kalian menjadi tadi yang saya bilang generasi gemilang, generasi milenial yang bisa membangun Indonesia menjadi lebih banyak. Oke, sebelum lanjut kegiatan kita hari ini, kita awal kita buka dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Silakan Pak dipimpin doa. Katanya siap untuk mengakhiri kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa ini dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, cukup sekian. Mohon maaf apabila Bapak ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.